namanya paling kaki? Siapa? Sabil. Oke, Sabil. Siaga. Berdoa dimulai. Sebagai wujud kecintaan kita kepada tanah air Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, silakan duduk kembali. Semangat kita pada pagi hari ini masih ingat tepuk satu berdiri dulu. Ingat ya, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Bagaimana anak-anak siap belajar hari ini? Ulangi lagi ya, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Nah, anak-anak, mata pelajaran pada hari ini adalah KKA Coding dan berarti kan anak-anak, tujuan pembelajaran pada hari ini yang bisa kamu lihat di slide di depan, satu apa itu? Memahami konsep berpikir komputasional, dekomposisi, abstraksi, identifikasi pola dan menganalisis konsep berpikir komputasional nanti melalui diskusi anak-anak. Ya, yang ketiga menyajikan hasil kerja dengan mandiri maupun kolaboratif. Jadi anak-anak nanti mempresentasikan, membacakan hasil pekerjaan. Ya. Nah, sebelum ke materi konsep berpikir komputasional, Bu Linda ingin bertanya kepada anak-anak, apa itu coding? Yo, siapa yang bisa? Coding adalah
hasil coding artinya apa? Pemrograman. Ada yang lain? Coding adalah menulis. Jawabannya anak benar semua. Coding itu adalah proses pemrograman atau proses menulis ide pada komputer. Sekarang kalau kecerdasan artifisial atau AI, mungkin di wilayah kamu ada yang meta AI, ya? Kira-kira apa? Kecerdasan artifisial apa? Kemampuan apa? Kemampuan komputer menirukan kecerdasan manusia. Kemampuan komputer yang anak-anak bisa lihat komputer atau HP, ya, meniru kecerdasan manusia. Contohnya berpikir, terus belajar, kemudian menyatakan pendapat atau menentukan keputusan itu berdasarkan pikiran manusia. Itu yang namanya kecerdasan artifisial. Hari ini materinya adalah apa itu? Konsep berpikir komputasional. Kita di situ apa itu berpikir komputasional? Ada yang tahu? Berpikir secara efektif. Oke, kalau di slide itu sebenarnya sudah memenuhi pendapatnya anak-anak. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah dengan langkah yang apa? Teratur, logis, dan efisien. Anak-anak berpikir komputasional itu ada 4. Apa? Dekomposisi, Oke, siapa yang bisa membacakan dekomposisi? Putra. memecah masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil dan mudah diatasi. Oke, ini nanti ada contohnya di video. Bagaimana cara berpikir dekomposisi itu bagaimana, terus pengenalan pola bagaimana. Ya, sekarang yang pengenalan pola, siapa yang mau membacakan? Kelompoknya Andika. Kelihatan dari sana Andika, ya? Oke. Mengidentifikasi pola di dalam data atau situasi untuk mempermudahkan solusi. Oke. Mengidentifikasi pola di dalam data. Contoh. Bilangan polanya ya 1, 2, 3. Setelah itu berapa? Setelah itu 5. Itu maksudnya pola. Ya. Terus yang abstraksi. Perempuan ini siapa yang membaca? Naira. Mengabaikan detail yang tidak penting untuk fokus pada inti masalah. Ya, mengabaikan detail yang tidak penting. Jadi informasi yang tidak penting itu tidak usah dipakai. Yang dipakai adalah informasi yang penting. Yang terakhir, algoritma. Siapa yang membacakan? Oke, Febi. Langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Ya, algoritma ini urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Ini anak-anak ada beberapa contoh. Itu dekomposisi membagi tugas rumah. Berarti ada yang ngepel, ada yang nyapu, ya. Ada yang membersihkan jendela, itu dekomposisi. Terus pengenalan pola. Menyadari pola hujan datangnya sore hari. Karena setiap sore datang. Misalkan sekarang, kemarin sore datang hujan, ya. Hari ini juga sore, itu dari polanya setiap sore. Abstraksi menentukan bahan utama untuk buat apa itu? Yang ditentukan itu bahan utama. Yang penting bahan utama. Yang tidak penting tidak dipakai. Yang algoritma itu langkah memasak mie. Contoh berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada manfaatnya. Di situ ada berapa manfaatnya yang Bu Linda tulis? Menyelesaikan masalah lebih cepat. Kemudian melatih berpikir kreatif. Berguna untuk belajar teknologi dan kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang anak-anak ketahui ketika di HP-nya ada di WA, ya. Di situ ada Meta AI.
Itu bisa buat kamu tanya. Nah, misalkan anak-anak tidak tahu artinya dalam kamus bahasa Indonesia, nggak tahu artinya yang kemarin seperti popularitas, ya bisa dicari di situ, diketik popularitas, artinya di situ nanti muncul. Jadi itu manfaatnya kamu bisa digunakan untuk belajar menggunakan teknologi. Ya. Nah, anak-anak untuk memahami tentang berpikir komputasional ini, Linda punya video, biar anak perhatikan ya videonya. Kemudian setelah itu bisa didiskusikan. Ya, oke, perhatikan dulu. Dekomposisi, pola, abstraksi, satunya. Oke, sekarang anak-anak sudah lihat videonya tadi ya, berpikir komputasional beserta contohnya. Sekarang anak-anak berdiskusi. Ya. Tuliskan konsep berpikir komputasional, dekomposisi
abstraksi, identifikasi pola, algoritma. Kamu tulis dekomposisi dulu. Tulis di sini. Kelompok 1 dari Rizal ya. 1, 2, 3. Kamu tulis kelompok. Kalau anak-anak tidak jelas, nih cara mengerjakannya. Nomor 1 itu pertama dekomposisi ya. Nah, kalau dekomposisi di situ buat apa itu jus? Buat jus alpukat. Berarti kamu tentukan apa? Kita lanjut ayo. Ya. Ini atasnya ditulis membuat jus, posisinya apa? Tadi kan dekomposisi ada apa saja? Kalau dekomposisi, oke. Kamu kesini dulu. Ini apa nanti ini dibacakan. Ini anu dekomposisi anaknya. Ini mau di sini. Kali ini pakaian dalam kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, yuk. Terus saja bahannya apa saja? Ya, dekomposisi. Anak itu yang ini menghidupkan mesin, terus masukkan dari anu dari mesin. Pola sekarang kamu mencuci menggunakan mesin cuci itu berapa? Polanya berapa menit? 10 menit kira-kira cukup tak? 15 sampai 20 menit. Kalau cuci itu kan tergantung siapanya. 30 menit. Oke, sudah. Diperlukan waktu berapa menit? 15 menit. Bagaimana? Langkahnya apa beda-beda? Kalau buat caranya apukatnya ditaruh di mana? Terus diberi apa? Kan begini kan? Diberi gula, terus diberi air, kemudian itu apa? Tanya ini tadi apa? Ada yang ingat algoritma sesuai dengan langkah-langkah. Jadi langkah-langkahnya kamu tulis di algoritma. Iya. Semua yuk. Ya. Berpikir komputasional dan komposisi abstraksi identifikasi pola dan algoritma berdasarkan gambar dekomposisi alat gelas blender colokan sedotan hidro
ikan, susu, gula, air, nangka. Menaruh alpukat ke blender, diberi gula ditambahkan susu dan ditambahkan air, lalu tekan tombol on. Bola membutuhkan waktu 15 menit yang bisa diulang di lain waktu. Oke, terus Atraksi membuat sesuai bahan yang sudah disiapkan. oke. Algoritma menaruh alpukat ke blender, diberi gula ditambah susu dan air, baru tekan tombol on ketika sudah dicampur. Bagaimana dengan kelompok lain? Jawabannya ada yang beda. Kelompok 4, polanya berapa menit kamu buatnya? 10 menit. Kalau kelompok 1, 15 menit. Jadi beda di pola antara kelompok 1 dengan kelompok 4. Mana yang benar? Yang benar yang mana? Kelompok 1 apa kelompok 4? Sama benarnya. Mungkin buahnya untuk kelompoknya Feby, kelompok 4 berapa menit tadi? 10 menit. Buahnya lebih sedikit. Kelompok 1 buahnya lebih banyak. Makanya menentukan waktu yang lebih banyak. Ya, oke. Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan anak-anak. Boleh kembali ke tempat. Oke, dari hasil kalian yang sudah kamu presentasikan masing-masing kelompok, bagaimana? Apakah masih ada kesulitan yang dimaksud dengan dekomposisi, terus apa pola, abstraksi dan kelompok 3 ada kesulitan? Apa? Ada kesulitan yang mana? Algoritma itu sama dengan membuat apa? Langkah-langkah membuat urutan. Berarti apa langkah-langkahnya? Nah, itu berarti ya, bisa kan? Kalau abstraksinya, apa Nana abstraksi? Sesuai informasi yang penting. Jadi, contohnya yang tadi dipakai dengan mesin cuci itu disesuaikan dengan langkah-langkah. Masih ada kesulitan lagi ya Nana? Nana sudah luar biasa, sudah menyelesaikan LKPD-nya ya, dan sudah bisa mempresentasikan. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, sekarang dengarkan kesimpulannya pada pembelajaran hari ini. Anak-anak belajar apa? Materinya apa tadi? Berpikir apa? Komputasional. Apa saja metode dan apa saja yang sudah kita pelajari? Pola, abstraksi, terus anak-anak sebelum ke kuis, anak-anak melakukan kuis dalam aplikasi platform Kohot. Anak-anak akan refleksi dulu. Hari ini sudah belajar apa, kemudian hal yang membingungkan apa, terus komentarnya untuk Linda apa? Ya, satu-satu ya, nanti dibacakan untuk ini. Bu Linda beri waktu 5 menit. Ayo, cepet ya. Kita kebanyakan Afan, punya Afan. Berdiri, bacakan. Di situ aja, tidak apa-apa. Oke, terus emojinya kamu yang mana? Senyum. Oh, berarti senyum, senang, bahagia, nggak sedih walaupun belajar. Nah,
materinya berpikir komputasi. Oke, yang saya pelajari bacakan pesan. Kakak kategori pembelajaran Kecerdasan kecerdasan materinya apa tadi? Berpikir komputasional. Ada apa tadi ya? Terus lanjut Bang. ada yang masih membingungkan Apa? Tidak ada. Terus komentarnya? Komentarnya sangat baik. Nah, sekarang lanjut. Tadi Bu Linda sudah mengembangkan setelah refleksi anak-anak bermain kuis. Kuisnya tentang apa? Tentang berpikir komputasional. Ya? Oke. Sekarang kamu buka HP-nya. Buka HP-nya. Cari di Google begini, pohon titik titik. Pohon titik titik. Ini anak-anak, perhatikan di depan, tulis begini, pohon titik titik. Ada enggak? Pohon titik titik. Iya, kalau itu kita kelas 6 mulai itu 3, 2, 1. Perhatikan nomor 1, benar atau salah membagi tugas rumah. Nyapu ngepel merupakan contoh berpikir komputasional jenis. Kalau benar pilih ini biru, kalau salah pilih merah. Yuk. Ya, mulutnya kamu ditutup. Sudah? Oke. Nah, jawabannya benar. Ada yang salah ini masih. Bentar. Siapa yang tertinggi? Ainun. Lanjut ya, nomor 2. Kuis. 2, 4, 6, 8, titik. Deret berikutnya berapa? Dilihat. Deret berikutnya berapa? Sudah. Sudah ya? Sudah semua? Nah, berarti yang benar yang biru. Nah, siapakah posisinya yang tertinggi? Bukan. Siapa Irul? Oke. Lanjut ya. Nomor 3 kuis. Ketika kita buat nasi goreng menjadi langkah-langkah yang teratur, itu disebut apa? Pola abstraksi apa? Dekomposisi apa? Algoritma? Ayo. Benar, algoritmanya 3 anak. Siapakah ini yang betul posisinya?
berdoa. Silakan.